wajib bersifat patanah. Maka adabnya, kalau kita yakin Nabi itu bersifat patanah, cerdas, kita nih yakin Nabi Muhammad itu cerdas. Apa kecerdasan Sidin? Menggunakan seluruh yang ada di diri Sidin hanya untuk Allah, itu cerdas. Nah, kita ini sekurang-kurangnya minimal aja kita menggunakan apa yang ada di diri kita hanya untuk keselamatan di akhirat. Itu orang cerdas. Jadi baisi misalnya harta untuk keselamatan di akhirat, untuk kebahagiaan di akhirat. Berusaha ujung-ujungnya untuk keselamatan di akhirat. Walaupun gawiannya usaha. Ini orang cerdas sebenarnya. Kada mau gawian itu sia-sia, kada ada manfaatnya di akhirat kan mau. Kalau kita begawi 24 jam napakah? Tapi amun agak untung apa jarang, ujung-ujungnya kada ada keuntungan di akhirat, kada pintar. Sebab kita yang iyanya kena beisi rumah di akhirat, itu yang iyanya. Beisi kabun di akhirat, beisi istana di akhirat, beisi bini di akhirat. Bini di dunia ini sementara aja. Sementara aja kita. Artinya kada bujur-bujur nikmat. Yang bujur-bujur nyaman tuh kena di akhirat. Nah, itu. Jadi segala sesuatu di dunia ini kita manfaatkan, kita niatakan untuk kesejahteraan dan keselamatan kita di akhirat. Nah, ini yang disebut cerdas. Ini minimal nih. Nah, amun maksimalnya bukan untuk akhirat. Nah, tetapi untuk keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Itu maksimalnya. Tapi kita kada kawa nang kaitunya lain-lain pangmakamnya. Nah, kita ambil yang jalur yang mudah dipahamnya. Caka ibarat kita nih bicara min, kelihatan dari rambut di atas terus sampai ke rambut jari batis. Kan batang tubuh naranya nih. Seluruhnya kita niatakan walaupun belum, niatakan dulu untuk keselamatanku dan kesejahteraanku di akhirat. Nah, anu dulu materai ya kita tanda tangan, perangko kan materai kah? Nah, tanda tangan dulu gitu. Karena melihat pulang rumah untuk keselamatan dan kesejahteraanku di akhirat. Nah, jadi kita mau ulah rumah tuh untuk keselamatanku dan kesejahteraanku di akhirat. Kendaraan pulang baisi, balumpang baisi hanya hendak menukar, sudah berniat nangka itu. Kada boleh kita meniatakan sesuatu yang ada di diri kita hanya untuk sebatas ingat dunia saja, menikmatinya. Bisikan kendaraan, sagan beramian berjalanan, kasana kamari kunyuk-kunyuk narai, kakain aja kita. Nah, kakain aja tuh, kunyuk-kunyuk narai itu kada kita. Nah, misalnya pulang misalnya berisi rumah hanya untuk sekedar makan guring menaung aja tuh, kada. Kalau hanya ingat situ, berarti kada cerdas sebenarnya. Kada pintar. Kenapa kada pintarnya? Berarti hanya berakhir kepada itai. Tapi itai lah. Makan, guring, segala macam kenikmatan itu. Kalau kada kita niatakan untuk akhirat kita, berakhir kepada sebatas itai. Ujar orang dia, kucing hutahai. Nah, ingat situ hajanya. Ingat tahilarut aja rugi. Tahilarut tuh siapa? Hakun mano. Nah, kemana bukannya tahilarut? Nih mun suah berdiam di pinggir sungai tahu makna filosofis tahilarut tuh. Nah, apalagi tengah malam langsung bercabur apa tajaburi tahilarut tahu tuh. Oke. Talawasi sabun. Nah, itu yang maksud cerdas nih, patanah nih, patanah sebenarnya. Jadi siapa yang paling cerdas makhluk Allah? Rasulullah. Di mana kecerdasan Sidin? Nah, Sidin gunakan seluruh jiwa raga Sidin seluruhnya, harta Sidin seluruhnya, tenaga Sidin, pikiran Sidin hanya untuk Allah. Nah, itu yang maksud cerdas sebenarnya, bukan cerdas yang berhitung, kada. Nah, maka adabnya kita yakin Nabi itu, Rasul itu, Nabi kita Muhammad Sidin itu bersifat patanah. Nah, kita minimal mau umpati. Nah, maksudnya urusan di dunia ini nah kita kada usah terlalu semangat, terlalu menggebu-gebu sampai-sampai kita melupakan urusan akhirat kita. Nah, itu. Sampai-sampai melupakan urusan akhirat kita. Silahkan bersemangat, silahkan, tapi lebih semangat lagi urusan akhirat. Nah, kayak apa caranya supaya jangan kontrasepsi? Supaya jangan kontrasepsi ini artinya berlawanan aja kita.
Nah, kayak apa caranya? Nah, niatakan semangat kita yang menggebu-gebu usaha nih sagen keselamatan di akhirat. Nah, maka ampih jadi kontrasepsi anu kontradiksi. Oh, kisahnya aja belum tuh juga, kisahnya aja paham aja jualnya. Nah, jadi ampih jadi jarang apa jurang bapik belawanan tuh nah ampih. Nah, silahkan berusaha menggebu-gebu. Nah, tapi ini kugunakan untuk ibadah kok. Nah, aku berdagang ke sana kemari, hujungannya kugunakan sagan aku beribadah sakeluargaan. Aku menukar mencicil rumah, kan musim kredit bang ya kalau ini mencicil rumah, mencicil panci segala macam, kugunakan. Jadi perjuangan kita yang menggebu-gebu itu kada sia-sia. Kita niatakan sagan akhirat kita. Nah, cuma baciri, ada cirinya. Ada cirinya karena Quran sudah membatasi wal akhiratu khairu wa abqa. Nah, jadi ketahuan kalau menggebu-gebu kita, semangat kita walaupun kita berniat untuk akhirat kita, tapi sampai talanggar kewajiban, sampai kada tagawi kewajiban, makanya kada bujur narnya. Kalau menggebu-gebunya kita, semangat kita untuk dunia nih berusaha sampai tak tinggal menuntut ilmu yang farduain, maka ini kada bujur. Menggebu-gebu benar berusaha ke sana kamari untuk apa? Nah, untuk keselamatanku di akhirat. Tapi nya wani meninggalkan kewajiban, ini naranya kontrasepsi pulang. Nah, kada sesuai pulang. Nah, maka carilah yang diridai oleh Allah. Apabila kita berusaha nih, tapi masih kawa kita mengutamakan menuntut ilmu, ini kada bisa disepelirkan, diutamakan untuk ilmu nih, berdoain nih. Nah, fikih, tauhid, tasawuf diutamakan. Apalagi khusus kalau tasawuf itu selama hayat dikandungin tuhud. Kalau tauhid ada batasannya. Sampai kita etikat bujur, paham ikhlas cukup. Fikih ada batasannya. Sampai ibadah kita sah secara syarat dan rukun cukup. Nah, kalau tasawuf selama hayat dikandungin tuhud. Karena ini masalah adab dan iman. Karena iman dipadahakan oleh Nabi dah bisa bertipis, bisa berkandal, bisa bernaik, bisa berturun. Maka ilmu menjaga supaya iman kita tuh standar, itu tasawuf babnya. Jadi kadang-kadang tasawuf tuh berampih belajar karena ilmu adab. Nang kaya Rasulullah tiap waktu dilajari oleh Allah Taala adabani Rabbi. Itu tiap waktu. Nah, sama nang kayak kita kada kawa ampih belajar kalau urusan tasawuf itu bukan dalam kitab di awal-awal kitab Syiarus Salikin. Nah, itu ada nakalnya lah. Nah, maka apabila usaha kita yang menggebu-gebu ini masih kawa kita menuntut ilmu fardu ain, masih kawa kita menyempurnakan kewajiban kita kayak 5 waktu nih, masih kawa kita menggawi yang sunnah walau sedikit. Qabliyah badiyah ada kawa 4 rakaat, 2 rakaat saja. Masih ada kawa menggawi. Duha kada kawa 8, kada kawa 40. Ayo 2 aja. Nah, witir kada kawa 13, 11, 17. 1 barang. Nah, basadakah kada kawa 1 miliar, 2000 barang. Nah, ada aja tuh yang sunnah-sunnah kita gawe samampu. Karena Quran memadahkan mastata'tum. Kalau urusan sunnah mastata'tum, semampu nyawa aja. Nah, beda kalau urusan wajib, haqqatu khatih. Kalau wajib sempurna. Nah, imbang tuh pelong kita berisi wiritan dari guru kita. Jadi guru kita nih baca inilah. Nah, maka kita baca. Maka hakikatnya kita selalu bersama guru waktu membaca itu. Baca Ratibul Atas pagi, baca Ratibul Haddad sore, baca salawat misalnya. Waktu itu kita hakikatnya melihat guru kita bawirid. Ampih kita bawirid, kada melihat lagi kita lawan sidin yang bawirid. Berarti jauh narannya kada melihat. Nah, pahamlah pian nih. Itu maksud baguru. Jadi mun kita baguru, kita harus paham bahwa waktu kita kawa bawirid, kita harus sadar nih barakat guruku. Kita paham ini, paham itu segala macam barakat guruku, guru kita yang kita timbulakan. Nah, hendak menimbulakan Rasulullah ada kawal lagi lain makamnya. Hendak melihat kebaikan Tuhan belum menjual lagi.
Nah, maka langkah pertama kita timbulkan kelebihan guru kita. Nah, itu tuh adab orang berguru narannya. Jadi kita tuh walaupun di mana aja selalu bersama guru. Apabila bersama guru waktu berwirid, karena ini suruhan sidin dan ini bacaan sidin. Nah, itu paham itulah. Nah, amun kawa kita nang kaya itu, maka usaha kita yang menggebu-gebu, yang kesana kamari berusaha, tapi masih kawa yang empat ini kita laksanakan, maka Allah ridha banget lawan ini. Nah, usaha kita tuh ridha benar Allah Taala. Nah, jadi Allah Taala teruskan. Nah, artinya tetap aja kita berusaha, jangan ampih di situ. Nah, karena usaha kita itu babarakat narnya. Nah, kecuali aja usaha kada mencukupi, hanya ada rumus tambahe lagi. Nah, itu ada pulang rumusnya, tambahe lagi. Nah, itu. Jadi ini naranya cerdas naranya. Berarti pemahamannya ada cerdas, ada bebungolan. Siapa bebungolan? Nah, membangga-banggakan urusan dunianya, mengalahkan urusan kewajiban yang Allah tetapkan, mengalahkan urusan menuntut ilmu yang Allah wajibkan, mengalahkan urusan perkara-perkara yang sunnah yang Allah anjurkan, meninggalkan malapas wiritan. Apalagi memang kada bisi guru, ini rugi hidup. Kada bisi guru, siapa aja laki-laki ke bini-bini kabila kada bisi guru, setan gurunya. Setan yang menggambar-gambarkan di otaknya, walaupun ini membaca buku. Nah, tapi setan yang menggambarkan pemahaman, kaini, walaupun buku yang dibaca ilmiah, buku dibaca, tapi pemahaman itu beda. Nah, maka pemahaman yang lurus adalah pemahaman yang diajarkan oleh guru kita, pemahaman yang bersanad, kitab yang bersanad, yang ada an-nya. Nah, itu. Kada kawa kita memaham seorang, apalagi para saku. Ada boleh para saku. Kalau menurut pendapatku, kada boleh. Ujar Abuya Guru Syukur Bahari pimpinan Darussalam, nyawa bila ditakuni, nyawa harus tahqiq dengan jawaban. Kalau belum tahqiq, la adri jawabannya. Ana kada tahu. Kayak itu aja, jangan supan kita bapak dah ada tahu kalau orang bertakun. Amun kita hendak menjawab, wajib tahqiq. Maksud tahqiq napa? Apakah Quran dan hadis? Itu lain makam kita, itu wilayah mustahid. Kalau ada bertakun, napa dalil Qurannya? Kadusa dihirani, itu bukan Wahabi. Kalau ada bertakun, mana dalil Quran, mana hadisnya? Kadusa dilayani. Makam kita, makam yang di kitab. Ini mana dalilnya, pendapatnya? Ya kita buka kitab bab halaman baris ke-12 dari atas. Nah, itu tahqiq narnya. Ada boleh kita memaham seorang Quran dan hadis, apalagi berdalil dengan Quran dan hadis kalau kita bukan mustahid. Pahamlah. Nah, ada boleh lain lepel. Nah, harus yang masak aja kita tuh, yang masak aja. Cakai berpikir yang masaknya apa? Ada di kitab-kitab tauhid nang kayak tujuh pikir yang masaknya aja. Jangan mencari-cari. Nah, silahkan mencari-cari kalau level kita memang sudah sampai di situ. Please, sidun please. Amun hanyar sekolah, kada cucuk. Nah, maka ada karangan kitab-kitab para ulama yang bersanad. Kitab itu adalah penjabaran dari maksud Quran dan hadis. Nah, itulah yang diisyaratkan oleh Nabi Bahari. Jar Nabi, al-ulama'u warasatul anbiya. Quran diterima oleh Nabi, hadis dikeluarkan oleh Nabi sebagai penjelasan dari Quran. Nah, siapa yang paling paham tentang Nabi? Sahabat. Siapa yang paling mengerti tentang ilmu sahabat? Tabi'in. Siapa yang paling jago ilmu tabi'in? Muridnya tabi'ut tabi'in. Nah, maka ilmu tauhid yang tidak sampai kepada tabi'ut tabi'in sanadnya ditolak. Ilmu fikih yang sanadnya kada sampai kepada tabi'ut tabi'in ditolak.
ilmu tasawuf yang sanadnya kada sampai kepada tabi'ut tabi'in ditolak. Nah, maka alhamdulillah Ahlus Sunnah wal Jamaah tauhid sifat 20, Asy'ariyah, Maturidiyah itu sanadnya dari kita sekarang terus sampai kepada Abu Hasan Asy'ari, terus sampai kepada tabi'ut tabi'in, sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ada tulisan sanadnya orang-orangnya. Nah, kayak itu juga fikih, baik fikih madzhabul arba'ah keempatnya. Sanad Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi itu ada sanadnya. Anda melihat, datangi ke rumah. Itu ada sanadnya terus sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, tasawuf nang kayak itu juga. Tasawuf gitu juga. Ada sanadnya. Nah, dari mana mengambil terus kada sembarang. Nah, ini yang disebut pemahaman yang bujur naranya. Sebab sanad ini separuh agama. Laulal isnad la khala masya'a apa laul cakanya itu bahasa tanggal sedikit lah. Cakanya kada sanad nih sakahandak orang bapander. Itu aja tuh, itu perkataan Ibnu Mubarak. Cakanya kada sanad ada sakahandak orang bapander. Nah, nyawa pander ilmu sifat 20 mana? Siapa gurunya, Mak? Ayo. Oh, harus jelas siapa gurunya. Minimal itu kita harus tahu, jangan sembarang. Belajar lawan guru anu aja. Siapa guru sidin, teliti dulu. Jangan-jangan guru tong manau, guru tong waluh guru sidin. Nah, maka kita harus cerdas. Di sini cerdas, fatanah, cerdas saja kita. Cerdasnya kita, baisi apapun di diri kita, gawian apapun yang kita kerjakan, niatakan untuk keselamatan dan kesejahteraan kita di akhirat. Nah, itu yang disebut fatanah narani. Adapun yang harus bagi sekalian rasul nih, maka adalah itu satu perkara. Nah, berarti kan siddiq, amanah, tabligh, patanah 4 dengan lawanannya 4 8. Satu lagi yang disebut jais bagi rasul, bagi para nabi dan rasul, itu satu aja. Sifat yang boleh ada di diri nabi, di diri rasul itu satu. Boleh ada, boleh kada ada, tasarah Allah taala. Tapi kalau yang 4 tadi siddiq, amanah, tabligh, patanah itu wajib. Ini 4 lah, sebenarnya lebih dari itu. Bukan hanya 4, cuma 4 ini karena berhubungan dengan wahyu, lalu 4. Sebenarnya para nabi, para rasul wajib laki-laki. Wajib akmalan nasi khuluqan wa khalqa. Ahsanu wajhan. Itu wajib secara akli. Bukan hanya cuma siddiq, amanah, tabligh, patanah, karena dibatasi jadi 4, itu karena berhubungan dengan wahyu, kebenaran wahyu. Nah, sekarang sifat jais bagi rasul yaitu satu perkara jua, yaitu al-a'radul basyariyah. Nah, apa itu al-a'radul basyariyah? Artinya parangai tubuh manusia. Jadi nabi itu secara jasmani, secara hukum manusiawi. Nah, itu bisa aja nang kayak manusia biasa. Seumpama apa? Seumpama makan, minum. Nah, manusia biasa yang lain nabi kan makan minum, maka para nabi, para rasul itu bisa juga makan minum. Disebut a'radul basyariyah, bisi sifat-sifat kemanusiaan. Tidur bisa juga, jaga itu bangun bisa juga, babini bisa juga nabi. Nah, apa sifat-sifat kemanusiaan yang biasa terjadi pada diri manusia itu bisa mungkin terjadi pada para nabi, para rasul. Tetapi ada batasannya lah. Maka mustahil walaupun nabi, rasul bisa aja kayak manusia, makan, minum, guring, babini, kauyuhan misalnya tuh, bisa aja kayak itu. Bahkan menangis bisa juga. Nah, tapi ada batasannya. Mustahil pada mereka itu arad, sifat basyariyah manusia yang menjadikan kekurangan pada hak mereka. Maksud menjadi kekurangan ini yang menurunkan martabat mereka. Nah, itu tulis di bawah kekurangan tuh yang menurunkan martabat mereka. Nah, artinya walaupun bisa nabi rasul itu nang kaya manusia, bisi sifat, tapi kada sampai jatuh martabat. Misal
kada mungkin para nabi para rasul sampai nang kaya manusia bisa gigilaan. Nah, kan manusia bisa gigilaan sebulan sekali, kena datang wayahnya tak kurihing seorang, tunggul di kurihingi siden, nah lamari dipandiri siden, panci dikuringi siden, nah sampai gigilaan deh kita. Itu sifat manusia adalah pada para nabi dan rasul kayak itu ada. Jadi walaupun sifat manusia itu mungkin ada pada diri nabi dan rasul, tapi ada sampai menjatuhkan martabat mereka. Nah, seperti sakit gila, ada mau sakit gila, atau sakit besar. Maksud besar di sini menular, tulis di bawah besar menular. Sakit menular, ada mau? Kulupang misalnya nabi itu, nah misalnya Nabi Musa aja bisa penyakit menular aja, ada mau? Karena nabi ini hakikatnya membawa risalah untuk seluruh orang banyak. Amun menular kan udah diparaki. Kalau pengen banggapan bisa aja Nabi Muhammad tuh karena corona aja. Nah ada boleh itu? Ada boleh? Ada boleh nggak itu para nabi kada mau karena corona. Karena penyakit menular kada mau. Nah, jadi mereka itu walaupun bisa garing, tapi garing yang biasa, yang kada menular dan kada gila, yang membuat mereka tadi martabatnya turun. Jua adanya. Nah, hikmahnya lah. Kenapa para nabi, para rasul dijadikan Allah berisi sifat a'radul basariyah, sifat-sifat manusia biasa ada di diri sidin. Pertama, hikmahnya ini penting kita tahu, supaya kita umatnya kada menjadikan sidin Tuhan. Supaya kita umatnya kada menjadikan para nabi, para rasul itu Tuhan. Karena para nabi, para rasul itu dipersenjatai dengan mukjizat oleh Allah Ta'ala. Mukjizat ini sesuatu yang luar biasa. Amun kita kada paham, kena bisa menganggap sidin Tuhan. Karena luar biasa sidin. Nah kayak Rasulullah, mukjizatnya luar biasa. Nah, tapi kalau kita melihat ada tanda-tanda kemanusiaan di diri sidin, berarti lain Tuhan. Nah, itu maksudnya. Jadi hikmah yang besar, kenapa nabi, rasul seperti manusia, bisa guring, bisa tapaluh juga, bisa bebini juga. Oh berarti lain Tuhan. Karena Allah maha suci dari sifat-sifat seperti itu. Mukhalafatuhu lil hawadis. Maka jangan dijadikan para nabi, para rasul sebagai sesembahanmu. Nah, ini banyak orang ada paham juga pulang. Jangan berlebihan memuji nabi aja. Ada juga gitu ya, kalau karena bingung kayak jadi Tuhan, makanya manuhan akan Nabi Isa tuh karena umatnya berlebihan ya. Bujur, jangan berlebihan. Bujur. Tapi ulun betakun nah, siapa yang menyambat jangan berlebihan memuji Nabi siapa? Datang ke sini nah. Ulun betakun. Kalau kita menganggap orang yang maulidan di mana-mana maulidan memuji Rasulullah dianggap berlebihan. Sekarang ulun bertanya, siapa yang sudah memenuhi kota untuk memuji Rasulullah? Sudah mencukupi kotanya sebagai pujian kepada Rasulullah, siapa orangnya? Kan ada. Kita nih malah kekurangan memuji Nabi, kekurangan baca salawat kepada Nabi, kekurangan mengagungkan dan membesarkan Nabi. Datang di mana berlebihan? Cukup aja kada. Pikirkan halus-halus nah, pian berpikir ulun minum. Nah, jadi bila ada berucap jangan berlebihan memuji Nabi, nah itu bon Wahabi, nangai, bon Wahabi. Ini kada terbiasa memuji Nabi. Nah, padahal secara fakta on the street kita nih kekurangan memuji Nabi. Cukup aja kada, datang di mana lebih? Pikirkan halus-halus. Nah, satu hikmahnya tadi, kenapa para nabi, para rasul bersifat a'radul basariyah kayak manusia juga, supaya jangan dituhanakan oleh umatnya. Nah, yang kedua hikmahnya tuh, supaya tadi kan bagi umat sidin jangan menuhanakan para nabi. Nah, sekarang bagi para nabinya pulang. Kenapa nabi itu bisa garing, bahkan bisa berdarah bibir sidin, pacul gigi sidin, bahkan sidin bisa dicemooh, dicaci oleh umatnya. Padahal nabi tinggi pangkat derajatnya, tapi bisa disariki dunia, bahkan bisa kelaparan. Nabi kita tuh bisa 3 hari kada makan, bakajal batu di sini nah.
Nabi itu bisa merasakan sakit segala macam. Nah, kenapa? Nah, itu adalah didikan khusus oleh Allah kepada kekasihnya yang istimewa, supaya kekasih yang istimewa ini kada mencintai dunia. Nah, jadi dunia yang gemerlapan, yang mewah, yang menggiurkan bagi para nabi dan para rasul terasa pahit. Kenapa terasa pahit? Dunia menyariki lawan mereka. Raja Persia, Raja Romawi, gemah ripah loh jenawi ya kalau berpuya-puya segala macam. Nabi kita Muhammad ditawaki lawan batu segala macam. Apa hikmahnya? Supaya sidin itu jar Allah nih, jangan sampai kapincut lawan dunia. Supaya lawan Allah Ta'ala aja menghadap. Karena dunia ini terbukti pahit, menyakiti. Apa kita menghadapi dunia yang menyakiti ini nih? Nah, ini penjagaan Allah yang khusus kepada kekasihnya yang istimewa. Jadi amun bujur tuh orang tuh wali, pembanyaknya bala di diri sidin. Kenapa? Mutabaah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena para nabi, para rasul, para wali dibukakan hakikat dunia. Apa hakikat dunia? Pahit, dicaci, disambati, dipitnah, itulah dunia. Karena sudah tahu hakikat dunia yang kayak itu, nah maka ampihlah hati ini berhadap, mengharap, memegang, bahkan mencintai, ampih kepada dunia, hanya kepada Allah. Karena hakikat dunia dibukakan pahit. Nah, siapa yang manis, yang menggiurkan? Allah dalam pandangan mereka. Nah, ada kita ini kan belum lagi melihat aslinya dunia, masih terlihat habang hijaunya dunia, masih rame, makanya ketujuh. Nah, berarti kita lain kekasih Tuhan tak? Nah, kita masih ketujuh lawan dunia. Nah, belum lagi dibukakan hakikat dunia tadi. Kalau bubuhan nabi, para wali dirasakan enggak itu. Nah, dua sudah. Nang ketiga kayak negin sudah isa ya kalau. Nah, cuma dua aja tuh nah supaya kita tahu. Kalau pengen orang bertakun, kenapa aja para nabi? Maka nabi aja maka bisa garing aja. Nah, itu jawabannya tadi. Supaya bagi umatnya kada dituhanakan karena ada sifat manusia, sifat makhluk, dan bagi sidin kada mencintai lawan dunia karena dunia itu pahit bagi sidin. Nah, insyaallah kita sambung. Wallahu a'lam. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim ya rabbi bil mustafa واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين.